Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di hadapan Allah adalah sebaik-baiknya manusia. Di hadapan Allah kita sebaik-baiknya manusia. Kapan kita di hadapan Allah, terutama saat kita beribadah. Saat kita sholat, jadikan sholat kita sholat yang paling baik. Yang barangkali sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang terakhir. Karena belum tentu kita ketemu dengan waktu sholat berikutnya. Karena umur itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah engkau di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia. Siapa sebaik-baiknya manusia? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling banyak membawa manfaat bagi sesama manusia. Banyak membawa manfaat, sehingga dari mulai sholat kita, puasa kita, dan semua ibadah yang kita lakukan ini akan berbuah dengan amal sholih, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita sholat kemudian membaca Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula aku mohon pertolongan. Kalau Allah menjawab, kepadamu kamu menyembah, aku terima sembahanmu, dan kepadamu engkau minta pertolongan, aku tolong. Tetapi apakah sebatas kita hanya butuh pertolongan Allah tanpa kita melakukan pertolongan kepada sesama kita? Kalau Allah bertanya kemudian ke kita, kamu saya tolong, mana pertolongan kamu kepada hamba-Mu yang lain? Ini pertanyaan yang nanti bisa saja ini pertanyaan dibalik ke kita. Ya Allah, kepadamu aku menyembah, ya Allah kepadamu aku mohon pertolongan. Kata Allah, aku terima menyembah kepadamu, aku berikan pertolongan. Sekarang mana kamu melakukan pertolongan kepada hamba-Mu yang lain yang membutuhkan? Maka kalau Ramadan ini kemudian membentuk diri kita orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan orang yang bertakwa, orang yang senantiasa hidupnya dalam pengabdian atau dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita menghamba kepada Allah, maka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Ramadan ada zakat yang harus kita keluarkan, terutama untuk anak miskin, untuk anak-anak yang ini, supaya kita bukan hanya mohon pertolongan Allah, tapi kita menolong hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wakun indan nafsi syarron nas. Jadilah engkau menurut dirimu sendiri itu seburuk-buruknya manusia. Menurut diri kita sendiri
kita ini masih seburuk-buruknya manusia. Karena yang kita lihat orang-orang yang menjadi kekasih Allah, kita lihat orang-orang yang diangkat derajatnya sebagai kekasih Allah. Mereka ibadahnya luar biasa, sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang istiqomah, qiyamul lail yang juga tidak pernah ditinggalkan, zikirnya yang tidak pernah lepas, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal sholihnya, segala kebaikannya telah dijadikan sebagai anugerah, diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Maka kita dengan introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita sendiri, ternyata masih banyak kekurangan. Sehingga di situ kita merasa bahwa kita ini masih banyak dengan segala kesalahan, merasa bahwa diri kita ini masih seburuk-buruknya manusia. Karena memang manusia ini, kalau kita mengaca dan asal usulnya kemudian sampai nanti kita akan kembalinya, tidak ada unsur kemuliaan dalam diri kita. Kita diberi kemuliaan oleh Allah, sementara dalam diri kita sendiri sebetulnya tidak ada nilai kemuliaan. Misalnya kita yang awalnya